Yang saya sampaikan ini perspektif akuntansi sektor publik dalam penghitungan kerugian perekonomian negara. Saya akuntan ya, saya 28 tahun di BPKP, saya 8 tahun di Inspektorat Jenderal, kira-kira itu. Mungkin ini bermanfaat, mungkin ya. Baik, ini temanya tentang ini. Nah, kita lanjut. Ya, lanjut Pak. Ya. Maaf nih, saya dosen pemerintahan Pak. Saya dosen di PDN. Dalam ilmu pemerintahan, Pak, saya bicara teori ya, saya bicara teori nih karena saya dosen. Jadi dalam teorinya namanya good governance ya, tata kelola pemerintahan. Saya disampaikan bahwa di dalam pilar negara, berapa sih negara kita? Negara kita satu, NKRI. Berapa pilarnya ada berapa? Pilarnya 3, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pak, Bapak perhatikan nih, swasta juga bagian dari negara loh. Ya, jangan lalu swasta jadi musuh, enggak juga. Sepanjang dia bermanfaat baik dalam kondisi perang, swasta dalam kondisi perang dan tidak normal, swasta dinasionalisasi kok, dia bagian negara. Itu kira-kira. Jadi prinsip kita gini nanti, negara kita negara demokrasi, kita bukan negara komunis sehingga semua menjadi pemerintah, tidak. Negara kita begitu konsep pemerintahan. Tugas pemerintah cuma satu, lain di masyarakat. Demikian juga swasta, selain dia profit oriented, dia juga melayani masyarakat, gitu kira-kira gitu. Jadi intinya adalah pelayanan kepada masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada berapa sih negara kita? 1. Ada berapa jumlah pemerintah Indonesia? Ini yang Bapak perlu, saya sudah sering lihat ya Pak ya, saya sudah sering saksi ahli, saya lama di BPKP, saya juga lama membantu jaksa, polisi pada saat saksi ahli di sana di BPKP, kemudian saya juga pernah juga di PH. Ini yang perlu Bapak pahami nih, bahwa negara itu 3, pemerintah, swasta, masyarakat. Bahwa pemerintah itu, ingat ya Pak, ada 3, pusat, daerah, dan desa, gitu Pak. Maaf ya, saya ini Bapak. Saya punya anak punya cucu punya cicit saya masih punya saya punya uang 10 juta, saya kasih ke anak saya, anak kasihkan 4 juta ke cucu saya, kasihkan 1 juta ke cicit saya. Maaf ya, konsep ini perlu Bapak pahami, Bapak jangan ngomong negara dulu, kira-kira begitu. Kita lagi ngomong pemerintah, negara, bicara keilmuan, kita bicara fokus, locus, tempus. Itu ya Pak ya? Nah, kita bicara fokus kita. Oke, kita masalah apa? Perekonomian negara. Berarti ngomong negara. Apakah perekonomian daerah? Beda ya. Saya punya uang, saya kasih 10 juta karena saya. Itu uang siapa? Pada saat uangnya di saya, itu uang siapa? Uang saya. Pada saat menjadi uang di anak saya, walaupun uangnya berasal dari saya, itu sudah menjadi uang anak saya. Pada saat menjadi ke cucu saya, itu sudah menjadi uang cucu saya, ke cici saya. Saya negara diatur oleh PMK. Peraturan Keuangan. Pada saat masuk ke daerah diatur oleh peraturan di dalam negeri, masuk peraturan di desa, peraturan di UMS, beda-beda Pak. Jangan Bapak tabrak itu sangat semua melanggar undang-undang. Aduh Pak, kita ini bukan orang hukum, tapi regulasi ada lex generalis, ada lex spesialis, ada undang-undang, ada perda, ada peraturan bupati, sana itu sah dalam sisi hukum. Kira-kira itu ya. Nanti yang saya perlu perhatikan, ingatkan Pak, tolong Bapak lagi ngomong di mana? Fokus, locus, tempus. Kita lagi ngomong di mana lokus? Pada saat kita ngomong provinsi, kita ngomong kabupaten, kita bicara kewenangan Pak Bupati. Jangan ngomong Pak Menteri. Kira-kira gitu Pak ya. Kita lanjut lagi. Nah, bahwa pemerintah itu bagus dalam teori good governance. Apakah penyelenggaraannya dilaksanakan dengan cara transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, partisipatif. Jadi bahwa suatu pemerintah bagus, ini ajasnya. Bahwa SKPD baik, ini ajasnya, kira-kira gitu. Bahwa DPR nanti kembali kepada kinerja utama. Kita ini punya kinerja utama. Bahwa kinerja utama dari Inspektorat PP 79, PP 29 cuma 2, pembinaan pengawasan. Kinerja utama dari Inspektorat cuma 1. Menyediakan sarana prasarana dalam bidang BPUan. Kinerja utama jaksa, maaf dari sisi teori yang saya tahu ya, Bapak itu kan punya 3 peran, preventif, detektif, represif. Tolong jangan semua represif semua, preventifnya mana? Kira-kira gitu. Nanti yang kita mau indikan sampaikan ya. Bapak perhatikan ini, respon 3 pada maunya masyarakat. Lanjut lagi. Nah,
Saya dosen pemerintahan, Pak. Dalam ilmu pemerintahan, Bapak bicara hukum, Bapak bicara matematika, Bapak bicara fisika. Dalam ilmu pemerintahan, bidang kemuliaan itu cuma 4. Yang pertama namanya administratif pemerintahan. Ini macam-macam, diatur Undang-Undang 30. Yang kedua hukum. Lalu ketiga pelayanan publik. Yang keempat politik. Bahwa pemerintah ini saat ini kalau saya perhatikan, saya sudah 43 tahun jadi PNS. Saya melihatnya kita semua sama politik aja semua. Makanya lama-lama amblas negara. Iya, saya melihat begitu ya. Kembalikanlah ke administratif. Contoh, Bapak tahu lumpur lapindo? Pertanyaan saya, apa penyebab terjadi lumpur lapindo? Apakah karena bencana alam atau karena kesalahan manusia, human error? Pemerintah ini adalah bencana alam. Jadi siapa masyarakat dirugikan, silakan tuntut yang punya alam. Sana bikin surat sama Tuhan. Selesai. Kalau sudah masuk politik kira-kira bisa bercanda di bercanda. Kita kembalikanlah. Kita boleh perbaiki politik. Kita tugasnya pemerintah terhadap pelayanan publik, lalu perbaiki hukum, lalu perbaiki administratif. Pak, antara administratif dan hukum itu seakan-akan ada benang merah sih. Apakah selalu semua tarik ke hukum? Apakah ini pelanggaran administratif? Nah, ini bawa kasih tegas dulu sih nanti. Ya. Di dalam administratif nanti Undang-Undang 30 itu banyak ngaturnya. Tapi salah satu saya lihat yang paling penting adalah permasalahan pembagian kewenangan. Kewenangan itu ada 3, atributif, delegatif, mandatori. Bapak mesti pisahkan ini. Nanti kalau atributif misalnya kepala daerah, kepala negara melekat sama dia, itu tugas-tugas dia, tanggung jawab dia. Tapi ada nggak pendelegasian? Begitu didelegasikan, namanya pendelegasian. Sudah berubah itu menjadi penerima delegasi. Delegasi misalnya KPU, KPA, kuasa. Nah, kemudian mandatori, saya inspektorat, saya inspektur, saya auditor, saya auditor, saya meriksa, tugasnya meriksa. Kapan saya melakukan pemeriksaan? Pada saat saya mendapat mandat. Nanti Pak, pada saat mendapat mandat, siapa yang bertanggung jawab? Pemberi mandat, kira-kira gitu nanti. Itu Bapak lebih ahli lah. Ya, di sini nanti bidang pemerintahan ada 4, administratif, hukum, pelayanan publik, politik. Kira-kira begitu Pak ya. Lanjut lagi. Nah, sejak Mei 98 kita sudah berubah sistem di dalam pemerintahan nih. Kita berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi itu adalah pemusatan kekuasaan pada satu titik pada pemerintah pusat. Lalu sudah delegasi ke daerah, ke desa. Lalu kemudian muncullah desentralisasi. Desentralisasi itu adalah pemencaran kekuasaan. Jadi kekuasaannya sudah turun ini semua. Ini sistem loh. Jadi nanti pada saat ada pelaksanaan, tembaklah ya memang artinya permasalahan yang memang punya kewenangan gitu. Balik ke situ. Ini sudah ada pendesentralisasian. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi daerah, muncullah dekonsentrasi, muncullah tugas bantuan. Dana kalau dari APBN masuk ke APBD itu namanya otonomi daerah. Lalu kalau dekonsentrasi ada di pusat tapi dilaksanakan di provinsi namanya dekonsentrasi. Lalu kalau tugas bantuan namanya adalah di pusat tapi dibangun di kabupaten kota itu namanya tugas bantuan. Ini Bapak pisahkan ini pemahaman tentang ini yang saya melihat di banyak aparat hukum tidak kurang ya. Nah, misalnya nih yang dipermasalahkan apa? Otonomi daerah. Otonomi daerah dari APBN sudah masuk ke APBD, kita punya APBD, tanggung kepala daerah, kira-kira gitu nanti. Nah, tapi kalau dekonsentrasi masih di pusat, tapi dilaksanakan oleh organ daerah, provinsi, namanya dekonsentrasi. Dilaksanakan oleh kabupaten kota, namanya tugas pembantuan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi mungkin ini saya udah lihat, saya kerja di macam-macam. Saya sudah kerja di BPKP, di Inspektur Kementerian Negeri, saya staf ahli Sekjen DPD RI, saya juga konsultan di Menpan. Saya udah pindah-pindah kantor Pak. Saya melihatnya kira-kira pandang penyelenggaraan pemerintahan itu cuma ini kok. Bahwa tugas pemerintah cuma satu, lain masyarakat. Termasuk pemerintah daerah, pusat gitu. Dalam rangka melaksanakan tadi punya 3 peran. Peningkatan sosial masyarakat, pemberdayaan masyarakat, daya saing masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah? Cuma 3. Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, tata kelola, good governance. Laksanakan dengan cara smart good governance. Baru masuk smart governance, smart provinsi, smart kota. Ini cuma 3 ya. Jadi nanti
Kalau ada waktunya saya jelaskan apa sih good government. Tapi kita lanjut lagi, berikutnya lagi. Terus, nah, dengan bermacam regulasi dalam ilmu pemerintahan nih Pak. Tapi saya lihat Bapak juga sama kok. Ingat, cuma dituntut dua jenis pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. Cuma itu. Berapa yang bisa dimasukkan, berapa yang bisa dilaporkan, itu kinerja. Ujungnya nanti keuangan, jadi laporan keuangan. Saya bicara keuangan ya, saya minta nanti perekonomian negara bicara keuangan. Kita lanjut lagi, lanjut Pak. Nah, terus, nah ini saya mulai. Ini dari sisi saya ya, dari sisi administrasi pemerintahan. Undang-Undang 45, Undang Dasar 45, Pasal 33 ayat 3 itu menyebutkan bahwa bumi, air, dan kain alam terkandung dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, saya tanya, apa sih pengertian dikuasai? Beda nggak dengan dimiliki? Beda ya? Kalau kita nanti dikuasai oleh negara, kalau begitu nelayan yang ngambil ikan maling dong. Kan yang ngambil maling aset negara. Apakah itu? Kira-kira gitu. Ya, nangkep ya? Apakah seperti itu? Ini yang saya melihatnya. Kita lihat, saya melihat misalkan ini tambang. Oke, tambang. Tambang apalah? Emas segala macam. Tambang ini ingat ya Pak? Galian ada 3 ya. Ini yang saya melihat mungkin perlu saya jelaskan juga. Galian itu 3. Galian A, galian B, galian C. Nanti kembali kepada ini tugas siapa? Ini tahu siapa? Galian A itu logam mulia. Galian A itu logam mulia, emas. Galian B itu tambang, nikel, batu bara, minyak bumi. Pak, catat ini bahwa ini kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan bupati loh. Nanti kalau tanya situ saya mau ditembak loh, dia salah tembak. Ini kewenangan sana, lokus di situ nanti. Jadi kewenangan siapa? Jadi ini kembali ke sini. Baru galian C, sirtu itulah pasir kerikil, itu kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan kabupaten, tarik lagi ke provinsi, di atas 5 hektar provinsi, silakan. Kita bicara, nanti kalau kita mau nyalakan, salahkanlah. Ini kewenangan siapa? Ini tugas siapa? Gitu kira-kira gitu. Nah, pertanyaan tadi, bahwa ini untuk kuasa negara. Kalau negara memang dikuasai negara, orang maling ikan, ambil nelayan, itu maling ikan dong. Berarti dia maling dong. Berarti ngambil negara dong. Nah, saya tanya lagi, ini Cirebon, pantai Cirebon berapa ikannya? Pantai Jakarta berapa ikannya? Emang ada catatannya. Ini masalahnya di sini kita. Kalau kita ada kuasai, ada dimiliki. Ini maaf, ini dari sisi saya, dari teori pemerintahan ya. Dari sisi keuangan ya. Saya mau keuangan ya. Saya auditor, saya akuntan. Kita melihat bahwa ini aset negara. Silakan. Pertanyaan saya, berapa aset negara di situ? Berapa kandungan alam, bauksit, nikel, emas, segala macam? Ada nggak? Kalau nggak ada, siapa yang salah? Ini yang jadi masalah nih. Yang dari saat ini yang jadi masalah. Di kita itu siapa sih yang catat potensi alam itu? Potensi ikan itu siapa? Kalau diambil maling. Kalau di saya bukan punya saya, ini bukan punya saya. Diambil orang yang nggak ada urusan dengan saya. Kita kebayang. Kalau di saya negara, saya nggak pernah mencatat. Kalau diambil, ya jangan salahkan yang ambil. Kira-kira gitu. Prinsipnya dari sisi saya begitu ya. Nanti yang perlu nanti kita perlu catat. Ini siapa sih yang tanggung jawab? Fokus yang tembus. Jadi nanti kita perbaiki apa? Namanya dalam pemerintahan SPM, Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem pengendalian itu adalah 8 unsur. Yang pertama struktur kelembagaan, yang kedua regulasi kebijakan, yang ketiga perencanaan, yang keempat sistem prosedur, yang 5 keuangan, yang keenam SDM, yang ketujuh pelaporan, yang ke-8 pengendalian. Siapa yang melakukan ini semua? Ini kalau saya melihat negara kita, saya juga bingung siapa yang melaksanakan. Ya, kita lanjut lagi. Terus berikutnya lagi. Nah, ini kaitan begini Pak. Saya lama auditor ya. Saya akuntan. Bahwa begini, audit itu apa sih? Audit itu adalah membandingkan antara realisasi dengan rencana, antara fakta dengan yang terjadi seharusnya. Jadi ini terjadi perbedaan. Emang berapa kriteria, berapa aturan, berapa nilai? Baru kemudian dicari apa penyebabnya. Baru keempat apa akibatnya. Yang kelima apa sarannya, rekomendasi. Audit cuma itu. Auditor cuma melaksanakan itu. Jadi kalau sekarang dicuri, oke, maling apa? Maling ini, berapa nilai ini? Mana yang dicuri? Kalau data ini nggak ada, saya auditor, saya susah hitung ini. Teori saya nih, teori auditor ya, kira-kira begitu. Nah,
Kaitannya begini, Pak. Perusahaan, pemerintah, OPD. Nanti Bapak perlu tangkap lagi. Dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 kita bicara Undang Keuangan Negara. Oke, apa sih keuangan negara? Saya dosen keuangan negara. Bahwa kita bicara subjek objek. Apa subjeknya keuangan negara? Subjek itu pelaku. Siapa? Kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah atau perusahaan-perusahaan. Itu subjek. Yang kedua objek. Apa objek keuangan negara? Objek keuangan negara cuma 3. Fiskal, moneter, dan kekayaan negara dipisahkan. Di luar itu bukan jadi begitu kan. Nah, kebayang. Kalau misalnya nih ada BTN, jangan bank lah, bank. Terjadi kredit macet. Berapa? 1 triliun pada tanggal 31 Desember 2023. Apakah terjadi kerugian negara? Belum. Yang terjadi adalah kerugian keuangan negara, bukan kerugian perusahaan tersebut. Nanti berapa hak negara? Pajak berapa? Pajak itu bisa sampai 30% loh. Dividen bisa 50%. Itulah hak negara. Gitu Pak. Pisahkan ya. Jangan melalui kredit macet di bank tadi dianggap kerugian negara. Belum. Negara 3, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Gitu Pak ya. Nah, dicatatlah di sana. Namanya apa? Bukti transaksi. Saya auditor, BPK, BPKP, inspektorat. Saya melakukan audit. Saya periksa. Apa yang saya periksa? Bukti transaksi tersebut. Sekarang permasalahannya, kalau bukti transaksi nggak dicatat, lalu saya periksa dengan apa gitu? Nah, apa nih Pak? Lalu saya bandingkan dengan siapa? Lalu masuklah PH, polisi, jaksa, KPK. Dia akan periksa nih bukti transaksi, bukti audit, ditarik semua, disimpulkan. Namanya bukti hukum. Yang Bapak masukkan itu kan bukti hukum. Lalu masuk ke pengadilan hakim. Semua bukti masukkan sana di pengadilan. Masuk ditambah dengan keyakinan hakim, fakta persidangan, jadilah putusan hakim. Ini menurut saya loh ya, dari sisi administratif pemerintah. Beginilah kira-kira yang kita dapat. Saya auditor, susah saya kalau nggak tahu berapa sih yang saya catat, berapa kerugian, berapa maling, itu susah sih. Ini yang mesti kita mesti data lagi, ya. Lanjut lagi. Terus berikut. Ingat lagi Pak, begitu ngomong siklus pengelolaan keuangan, pemerintah pusat, daerah maupun desa pasti melalui siklus perencanaan, siklus penganggaran, siklus pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemeriksaan. Penatausahaan itu pencatatan, pembukuan, pelaporan. Ada nggak pelaporannya? Nanti kalau nanti masuk, ada nggak pelaporannya? Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Kira-kira gitu. Nah, ini yang kita nanti aparat hukum lihat mana laporan keuangannya, mana laporan perusahaannya. Nah, yang agak saya bingung begitu kita masuk, tapi nggak apa-apa. Begitu kita masuk nih perekonomian negara, begitu perekonomian negara konsekuensinya harus ada berapa, gitu. Kan investigasi itu menjawab 5W 2H, what, when, where, who, why, who, how, kira-kira begitu. Nah, begitu how many. Jadi membandingkan apa? Berapa? Nah, di situ harus ada. Dari mana saya melihat berapa? Emang auditor yang menentukan? Bukan. Yang menentukan adalah bukti transaksi. Transaksi di sana. Baru kita bandingkan, kita klarifikasi, kita konfirmasi, kita analisis. Baru namanya bukti audit. Bukti audit itu nanti saya masukkan laporan keuangan. Jadi begitu masuk, tadi bahwa pertanggungjawaban ada 2. Pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban kinerja. Pertanggungjawaban kinerja, ini pertanggungjawaban kinerja dilihat dari mana? Dari indikator kinerja. Apa indikator kinerja? Input, proses, output, outcome, benefit, impact. Auditor melakukan periksaan, silakan. Dasarnya apa? Permintaan jaksa, silakan. Apa jenis audit? Audit investigasi. Kita melakukan proses. Kalau proses itu proses audit. Hasilnya apa? Outputnya apa? Outputnya adalah LHP. Sekarang, kalau prosesnya nggak benar, LHP-nya benar nggak? Pasti nggak benarnya. Karena LHP nggak benar, bisa nggak dipakai outcome, benefit, impact sama kejaksaan sama hakim? Bisa. Kalau kamu menggunakan data yang salah, hasilnya pasti salah. Makanya dalam rangka melaksanakan audit itu harus benar. Itulah pengalaman saya. Ini agak hati-hati auditor, karena begitu LHP-nya salah, udah LHP salah, LHP tidak bisa dibenerin, tidak bisa diralat, itu susahnya. Lalu apakah ini bisa dipakai oleh APH? Nggak bisa secara teori ya. Kalau maksa silakan aja, tapi secara kalau auditnya salah, artinya LHP-nya salah. Kalau LHP-nya salah, nggak bisa dipakai sama jaksa, sama hakim gitu ya kan. Makanya ini harus benar. Makanya pengalaman saya nanti begitu melaksanakan audit investigasi lama itu prosesnya tempuh, kira-kira begitu.
Ya, nah, ini nanti dilakukan pada seluruh siklus pengelolaan keuangan. Di mana masalahnya? Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usaha. Penata usaha itu pencatatan, pembukuan, pelaporan, baru masuk pertanggungjawaban, baru pemeriksaan. Pemeriksaan oleh siapa? Oleh aparat pemeriksa, baru masuk ke aparat penegak hukum. Lanjut lagi sedikit lagi, terus habis ya. Baik, saya kira. Oh, 2 menit. Baik Pak, saya 43 tahun saya pegawai. Saya lama di inspektorat, saya lama di BPKP, saya lama saksi ahli jaksa, saya juga dulu lama di situ. Pak, untuk memperkuat hukum, perkuat administratif. Saya melihat di banyak teman-teman di aparat hukum, mapannya di mana? Di pemahaman tentang hukum. Jadi Bapak pemahaman tentang administratifnya ini yang kurang. Ya, mungkin menurut saya kalau boleh nanti saya juga lapor ke atas. Mungkin perlu kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya sudah sampaikan perlu kerjasama dengan BPKP, perlu kerjasama mungkin dengan IPDN. Karena Bapak begitu ngomong pemahaman tentang administratifnya kurang. Maaf menurut saya nih, menurut saya begitu. Nanti Bapak salah tembak itu masalah. Itu yang jadi masalah. Kalau salah fokus, lokus, tempus, nah sudah masalah itu. Artinya nanti penuntutannya menjadi masalah. Ya, penyelidikan lediknya salah, tutnya salah. Ya mungkin lah, tapi kan nggak bagus ya, tidak elok lah. Kalau memang salah, maka di situ perlu. Bapak sebetulnya dari sisi administratif gimana sih? Kira-kira gitu. Jadi yang mungkin nanti Bapak perlu, nanti silakan kalau mau, nanti juga lapor ke IPDN. So Bapak paham, ini pemerintahan. Nggak bisa Bapak, sama Bapak ini saya lihat banyak sering. Ini menganggar undang negara. Pak, kita lagi ngomong daerah, apa ngomong negara? Kita bicara fokus, lokus, tempus, regulasi segala macam menjadi ikut. Ya, ini yang barangkali perlu didudukan supaya Bapak ini benar. Ya, baik. Saya kira terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.